Jangan menjadi orang egois, tidak merasa bersalah selama hidupnya. Nyalahkan pasangannya saja. Ada lagi orang yang nggak bisa dibenahi rumah tangganya selain tadi orang sombong, egois. Kalau sudah di rumah tangga ada satu egois itu, waduh susah, dinasihati pun nggak bisa. Nasihati nggak bisa, egois dalam rumah tangganya. Ada lagi yang kedua, orang yang bisa dibenahi rumah tangganya apa? Orang yang menyerah dengan watak. Wataknya sudah jelek, nggak mau berubah. Dari sononya, kan dari dulu kamu sudah tahu kalau aku begini. Waduh repot orang ini, nggak mau berubah ini. Jadi ini kadang-kadang membawa sukunya, suku Sunda kayak, atau suku Jawa, suku Batak dibawa. Kan kamu tahu kan saya dari suku ini, suku keras. Ada suku keras. Ini menunjukkan kalau dia tidak mau insyaf, tidak mau menyadari, sehingga maunya menyalahkan orang lain lagi tapi dengan bentuk berbeda. Tidak boleh Anda menyerah dengan watak, termasuk menyerah dengan watak, menyerah dengan sesuatu yang hari ini disebut dengan istilah mental. Saya kan kena mental, abang harus tahu dong, saya kan kena mental. Nah ini, karena mentalnya adalah punya permasalahan di dalam psikologinya, di mentalnya itu. Memang ada dalam dunia psikologi, ada orang memang punya permasalahan di mentalnya, marah nggak jelas, itu betul ada. Di rumah itu ada orang dididik marah nggak jelas. Bisa saja memang dia tidak terdidik, bisa saja karena memang kena mental. Oke, sampai yang kena mental pun itu sama sebetulnya dengan orang kena koreng di mukanya. Kalau memang Anda, wah ibu, mungkin ada yang marahnya di rumah nggak beraturan, tiba-tiba kok marah. Kalau ternyata Anda bisa nahan emosi, berarti Anda bermasalah dengan mental Anda. Anda datang ke psikolog nanti. Ada ahlinya. Anda datang ke psikolog. Jangan dibiarkan. Suami, ya begitu. Jangan biarkan saja marah-marahan, hidup marah-marah, berantem kuat. Sampai, wow, semua temperamen buaya, semua saya marah begini-gini. Kalau sudah nggak wajar, berarti sakit mentalnya. Kalau sudah sakit mentalnya, jangan nyerah dong lalu berkata, kan kamu tahu kalau saya sakit mental. Ya maafin dong, dimaklumin dong. Wah ini repot. Kalau memang Anda merasa punya masalah dengan mental Anda, berobat dong. Coba, kalau dia mau berobat, ketahuilah pasangan baru bisa memaklumi. Bagaimana bisa maklumi suruh berobat gak mau? Ibaratnya mental itu sama koreng di mukanya. Ada koreng gatel, setiap malam dia ngeluh, gatel setiap malam. Istrinya enek dong kan? Suruh berobat nggak mau, berobat nggak usah. Giliran malam jerit-jerit lagi, suruh berobat nggak mau, enek. Tapi kalau istri lihat suaminya sudah berobat, biarpun belum sembuh, kemudian mengatakan, sang istri pasti memaklumi. Makanya tolong ini juga hal baru lagi yang harus diwaspadai. Yang punya permasalahan dengan mentalnya, psikologinya, mentalnya yang nggak sehat, marah nggak jelas, sukanya cimaki, nggak bisa menahan, berarti Anda sakit mental. Dan ini bukan gila, bukan. Dan bisa disembuhkan dengan catatan dia mau. Maka datanglah pada ahlinya, para psikolog, untuk bisa dibimbing Anda di terapi, kenapa harus itu, bagaimana mengendalikan emosi dan seterusnya. Ini adalah bab baru. Termasuk hari ini kita menyeru kepada orang-orang punya ilmu ini, tolonglah sedang berbagi kepada siapapun. Biarpun kita juga tahu di dalam Islam itu ilmu untuk memberesi urusan mental yang paling dahsyat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak akan istilah kena mental, stres, depresi, segala macam, nggak bisa. Karena semakin kuat dia kepada Allah. Ibaratnya hartanya hilang, dia ingat Allah yang maha kaya. Dia dicaci maki orang, dia punya Allah yang akan mengangkat derajatnya. Sederhana sebetulnya dari sisi ini. Cuman ini kan tidak semua orang punya kekuatan iman semacam ini, sehingga mental tetap diselesaikan dengan ilmunya. Jadi ini orang yang seperti ini, kalau marah nggak jelas, ini ada Bu, tiba-tiba berantem, jedar-jeder, banting kulkas, banting piring dan sebagainya. Ini adalah orang yang sakit mentalnya. Kalau dibiarkan membahayakan, dan orang begitu susah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga, kecuali dia menyadari penyakitnya, kemudian setelah itu dia berobat. Berobat itu penting. Kita menemukan bagaimana istrinya tidak kesel kepada suaminya, sudah punya permasalahan mental, disuruh berobat nggak mau. Ini kan kurang ajar. Kerjanya marah-marah, suruh memaklumi, nggak bisa. Baik, kita kembali kepada permasalahan tadi. Wahai Bu, kami rindu mulai malam ini kita memulai. Pastikan
Kalau ada yang mengangkat suara di rumah Anda itu adalah setannya. Sudah, perusak rumah. Pastikan. Semoga ini kalimat kami dipotong, nanti suarakan. Kalau ada yang marah langsung suaranya, kata Buya. Kalau ada yang mengangkat suara adalah setannya. Setannya. Serius ini. Karena kami amati dalam permasalahan-permasalahan, karena itu urusan mulai mencaci maki, marah yang tidak jelas. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.